Kalau Kakak sendiri sih begini ya, kesulitannya adalah kita ini khususnya tunanetra low vision, itu kadang-kadang di depan orang awas yang mungkin awam Iya. tentang istilah low vision, itu kayaknya tidak percaya kalau misalnya Kakak ini seorang tunanetra. Jadi, partiturnya itu loh, yang 5 garis, yang nota dari bawah, terus kayak tangga gitu, itu apa ya, itu bener-bener harus hafal banget ya. Makanya Kakak itu agak lambat paham masalah not balok itu. Kakak mendingan dikasih not angka dibandingkan not balok. Berarti Kakak sering ini ya, kadang kalau misalnya ini suka di acara-acara gitu gak sih, kayak diundang gitu, main keyboard gitu, main musik. Halo semuanya, sahabat-sahabat Low Vision, apa kabar semuanya? Aku harap dalam keadaan sehat ya, walaupun masa pandemi ini kita tetap semangat, oke? Kita kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, kita mau obras gitu, asik. Kata-kata obras ya kan, mantap. Ya, kita dibintangi tamu nih. Bintang tamunya keren, ganteng, cakep. Kita kita sapa dulu yuk, Kak Reza. Hai Kak Reza. Halo Shirley, halo semua teman-teman yang ganteng, yang cantik-cantik. Apa kabar, Shirley? Baik Kak. Kak Reza gimana kabarnya? Baik, puji syukur baik, baik, baik. Ya, amin. Gimana nih Kak Reza dalam pandemi gini? Kegiatannya tuh apa aja sih? Kegiatan sekarang ini fokus di musik, apa namanya, bantu teman-teman gereja untuk mengisi di rekaman ibadah online ya. Jadi Kakak di Wow. bagian musik, Hmm. ya apa namanya, setiap hari begitu. Bukan setiap hari sih, sehari, 1 minggu itu 3 sampai 4 kali lah, baik di gereja langsung ataupun langsung dari rumah direkamnya, Wow. begitu. Hebat, hebat, hebat. Terus selain itu, selain musik berarti nggak ada lagi gitu atau masih ada lagi kegiatannya? Ya, untuk kegiatan tambahannya adalah makan dan tidur, itu aja Oh, kok. oh iya, siap, 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 siap. Itu mah udah sehari-hari ya kak ya. Betul, betul, Shirley juga pasti begitu. Oh iya, jelas, jelas itu udah hal-hal pokok itu ya. Hmm. Hmm. Oh iya, BTW nih ya, Kak Reza itu ini apa ya? Low visionnya itu apa sih diagnosanya atau Oke, penyakitnya? sebelumnya Kakak kenalin diri dulu ya, buat Iya, teman-teman semua. Namaku Reza, mungkin cukup nama panggilan aja ya, nama nama lengkapnya tanya sama Shirley langsung aja. Apa, lalu untuk apa namanya, untuk usia, ya itu rahasia pribadi lah usia ya. Lalu untuk hobi yang seperti disampaikan adalah, bermain musik, khususnya lebih ke spesial, piano ya atau keyboard. Lalu untuk apa namanya, untuk, jenis kecacatan, nah, bukan ya, jenis kecacatan ya kalau misalnya aku mau ngomong ya, keunikan. ya, Ya, spesial. keunikan keunikan spesial Kakak ini adalah seorang tunanetra low vision, karena faktor penyakit retinitis pigmentosa atau disebutnya RP, Hmm, itu dari lahir atau begitu gimana tuh Kak kira-kira. ceritanya? Kakak itu ketahuannya di usia 5 tahun, Hmm, hmm. itu pada saat Kakak masih TK. Masih TK.
Iya, iya. Mm. Mm-mm. Berarti sekarang itu kakak itu pakai ini gak sih kayak alat bantu atau alat bantu kayak kacamata atau sebagainya itu pakai gak kak? Kalau retinitis pigmentosa ini sih sebenarnya apa ya? Pakai kacamata kayaknya malah tambah sulit ya. Cuman kalau kakak dari dulu sampai sekarang itu untuk alat bantu itu hampir nggak pernah ya. Oh iya. Kadang-kadang kadang-kadang kakak kalau misalnya butuh bantuan masalah penglihatan, biasanya kalau kakak nggak minta tolong orang yang istilahnya tanda kutip awas ya, orang awas ini orang yang tidak punya kecacatan secara penglihatan sama sekali, Iya. atau kalau misalnya kakak nggak ada teman yang bisa bantu, biasanya kakak apa namanya, kakak itu menggunakan kamera handphone untuk melihat. Oh, jadi kameranya tuh di zoom gitu ya, biar dari jarak jauh. Yes, Oh iya iya. betul, memanfaatkan fitur itu. Berarti kalau lagi mobilitas nggak pernah pakai alat bantu lain ya? Oh, tergantung. Kalau masalah mobilitas, kalau jalan-jalan gitu, tergantung. Kalau misalnya kasusnya malam apa jalan-jalannya di malam hari, ya kakak pakai tongkat kayak orang buta pada umumnya. Oh, Karena kan kelemahan dari RP ini kan orang bilangnya rabun ayam. orang gimana tuh kak bisa disebut Jadi rambut ayam? rabun ayam itu kalau ketika udah di atas jam 6 sore aja gitu ya, di atas jam 6 sore itu jadi kayak ayam aja, ayam itu kan kalau jalan kan nggak bisa di kegelapan, pasti dia raba-raba kalau ayam. Oh iya iya Entah benar-benar. raba-raba atau mungkin nabrak sesuatu. Makanya kenapa ayam itu paling seneng keluarnya di siang-siang, nggak mau yang malam-malam. Oh, iya iya benar-benar. Iya ya. Berarti kalau soal oh iya BTW soal kegiatan nih kan Kak Reza kan em, apa namanya kegiatan apa aja lah gitu suka ini gak sih kesulitan dalam penglihatan gitu? Kalau kendala kesulitan pasti pernah ya, nggak mungkin seorang yang punya keterbatasan dalam penglihatannya itu dibilang nggak punya kesulitan kayaknya cukup mustahil ya. Mm-mm. Kalau kakak sendiri sih begini ya, kesulitannya adalah kita ini khususnya tunanetra low vision itu kadang-kadang di apa namanya di depan orang awas yang mungkin awam Iya. tentang istilah low vision itu kayaknya tidak percaya kalau misalnya kakak ini seorang tunanetra. Jadi mereka cuma menganggap bahwa kakak itu pernah menganggap itu cuma apa namanya istilahnya susah ngelihat gitu. Iya. Tapi nggak dicap sebagai orang tunanetra atau orang buta. Mungkin Mm-mm. kalau di luar lingkungan yang nggak kenal kakak, mungkin kakak dicapnya sebagai orang yang pura-pura buta kali. Iya ya. Itu pernah, apalagi itu pernah terjadi pada saat dulu semasa sekolah SMA ya, sekolah masa SMA kan teman-teman kakak kan masih awam ya gitu ya, masih Mm-mm. awam tentang hal itu. Makanya kan kakak dulu waktu SMA sering ngasih tahu mereka, ini loh tunanetra itu seperti ini, nggak semuanya orang buta bla 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 gitu. Iya. Supaya kedepannya ya kalau misalnya mereka ketemu sama orang yang seperti kakak, itu mereka nggak akan mungkin apa ya, nggak akan bingung lagi gitu. Mm-mm. Jadi teman-teman low vision di luar sana pun paling tidak nggak akan apa ya, seribet kakak gitu loh. Mm-mm. Ketika kakak minta pertolongan jadinya mudah, bisa 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 mereka bisa memahami gitu. Begitupun di lingkungan kakak, apalagi kan kakak di gereja ya, sama Iya. kayak di sekolah, masih Mm. banyak yang awam. Ketika Mm-mm. kakak butuh sesuatu, butuh apa-apa, mereka mungkin aku bisa kali ya, apalagi khususnya yang masalah baca membaca ya. Mungkin Mm. mungkin menurut mereka atau mereka mengira kakak ini bisa ngebaca dengan Mm. sempurna.
Jadi kadang-kadang ya teman-teman yang awam ini ya ngebiarin kakak aja. Itu sih pernah sih kakak alamin. Makanya dari situ eh ya kakak cukup cukup berjuang lah Iya. mensosialisasikan hal itu. Oh Gitu sih. iya, iya. Iya. Oh iya Kak, BTW nih ya. Kakak kan tadi kan hobinya apa itu namanya main di musik nih. Kalau boleh tahu, Kakak tuh musiknya itu dari sejak kapan sih Kakak belajar musik? Apa dulu Kakak pernah les kah atau gimana tuh? Coba ceritain dong Kak. Pasti sahabat-sahabat Love Vision pengen tahu juga nih. Baik, oke, begini. Kakak itu bisa musik. Ini spesialnya spesial piano ya. Sebenarnya Iya. kalau musik kan luas ya. Kalau dibilang Kak Reza bisa main gitar, puji Tuhan kakak bisa gitar bisa, bisa drum, drum ya mukul-mukul galon bisa lah gitu ya. Cuman ini lebih ke arah ke piano ya, yang memang spesialis di kakak ya. Kakak Mm. itu udah belajar piano atau keyboard itu dari usia 10 tahun. Jadi 15 tahun yang lalu ya berarti ya, Mm. kalau dari sekarang. Jadi di usia 10 tahun itu kakak itu belajar dari almarhum ibu kakak sendiri Hmm. gitu. Jadi ibu kakak itu adalah guru les privat dulunya Oh. Berarti gitu. udah keturunan nih ya, hebat, hebat, hebat. Ya apa namanya, ya paling tidak meneruskan warisan ya. Cuman ini warisannya beda ya. Kalau dulu kalau almarhum ibunya kakak itu dia guru les, Hmm. terus turun ke kakak, kakaknya nggak cocok jadi guru. Oh, iya, 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 iya. Berarti kakak Iya, nggak pernah les gitu ya, diajarin. Jadi kalau waktu les pernah ya, les pernah pernah. pernah. Cuman pernah les pernah, tapi nggak lama-lama sih. Paling untuk teknik-teknik dasarnya aja yang dimantepin gitu ya. Teknik-teknik dasar aja dimantepin. Lalu untuk setelahnya kakak pelajari sendiri sih. Tuh Hmm. sempat waktu zamannya kakak SMP itu kan kakak tinggal di asrama. Jadi pihak yayasan itu istilahnya ngasih kesempatan kakak untuk ikut les ya. Jadi kakak dari les piano yang piano band itu pernah, bahkan piano klasik pun juga pernah. Walaupun Wow. piano klasik kakak nggak lama sih, karena memang sebenarnya kakak basicnya lebih ke piano band atau piano Oh, pop oh iya, gitu. iya, iya. Berarti suka Karena kalau piano klasik itu bener-bener ngandelin mata banget. kok bisa gitu sih Kak? Ya, kalau piano klasik, mungkin kalau misalnya Shirley tahu kayak lagu-lagunya Mozart atau lagunya Canon Indie, itu kan orang-orang kan biasanya untuk teknik-teknik klasik atau permainan klasik itu rata-rata menggunakan buku not. Hmm. Oh, not balok gitu ya? Betul, not balok. Iya, iya. Nah, cuman karena kakak dulu di lesnya satu kali pernah di klasik, gurunya sudah paham, akhirnya gurunya pakai metode hafalan. Cuman kakak waktu les klasik itu metode hafalan malah itu kakak cukup tersiksa ya. Karena lagu klasik dari awal sampai akhir itu mesti dihafal. Orang biasanya baca di buku, khusus kakak ngapalin dari awal sampai akhir dan itu Mm-mm. nggak boleh istilahnya tanda kutip nggak boleh modifikasi. Beda kalau kayak piano pop gitu kan. Kalau piano pop kan kita boleh ya modifikasi mau seperti apa nadanya, aransemennya seperti apa, itu boleh. Tapi kalau di klasik itu hak paten, harus Mm-mm. mengikuti sesuai bukunya. Makanya dari situ kakak nggak terlalu lama belajar di klasik. Jadi tapi bagusnya kalau klasik ini dia lebih ke ini sih ngajarin kekuatan jarinya sih. Gitu. Makanya positifnya walaupun kakak nggak lama di klasik, tapi paling nggak untuk teknik-teknik jarinya itu dibenerin lagi. Kalau di pop kan, oke lah di pop kita diberikan ilmu yang istilahnya kebebasan. Tapi kadang-kadang kalau masalah penjarian gitu ya, di piano pop itu agak-agak bukan ngasal ya, free play.
kalau kakak boleh bilang free play kalau di pop. Tapi kalau di klasik itu ada aturannya. Itu sih bedanya. Iya, iya, iya. Suka kesulitan nggak sih Kak kalau misalnya baca not balok gitu kayak kita kan sebagai low vision gitu ya. Kadang kalau misalnya niat itu kan jarak pandang kita kan kurang jelas gitu. Nah, ini Kakak waktu belajar di kelas gitu, belajar not balok itu kayak gimana tuh Kak? Justru kakak itu belajar not balok bukan dari klasik. Terus Kakak oh, belajar not balok itu dari pelajaran seni musik di SMA. hmm. Cuma kalau misalnya kakak ingat waktu itu di SMA itu kakak kan les pianonya kan SMP ya. Otomatis kakak istilahnya masih awam lah kalau masalah apa not balok gitu ya. Nah, Iya. jadi waktu kakak les itu sebenarnya dikasih not angka. Hmm. Nah, cuma karena kakak jarak pandangnya nggak bisa kayak orang awas yang lancar, jadi kakak itu pegang buku, kakak deketin, Hmm. tangan kiri pegang buku, tangan kanan pegang piano. Jadi sambil baca buku, sambil tekan-tekan piano. Otomatis ya cuma tangan kanan doang, tangan kirinya nggak bisa main. Jadi satu tangan satu tangan gitu ya. Betul, makanya akhirnya gurunya itu untuk cara ngajarinnya agak beda, nggak pakai buku, pakai hafalan karena klasik kan mau nggak mau tangan kanan kan harus main, gitu Iya. loh. Mm-mm. Mm-mm. Beda kalau pop. Makanya kakak bilang kalau pop itu walaupun emang nggak ada hukum atau aturan yang saklek ya, dia lebih ke arah free play, tapi kakak suka. Cuman Mm-mm. balik lagi kalau di klasik walaupun emang kakak kesulitan belajar klasik, tapi paling enggak untuk masalah aturan penjarian itu saklek banget aturannya. Jadi Iya, paling iya. enggak bisa terlatih lagi gitu loh di masalah penjariannya. Gitu sih. Ya walaupun kendala di buku sih itu doang sih. Iya, iya, iya. Berarti Nah, kalau pas di SMA, ya pas di SMA ini barulah belajar not balok. Not balok wow. itu apa namanya not balok itu kakak justru lebih sulit belajar not balok dibandingkan not angka. Beda ya Kak emang ya? Kalau not box sama not angka itu ya? Beda dong. Kalau Hmm. not balok, ya mungkin apa namanya teman-teman yang ngerti musik atau yang pernah belajar musik pasti ngerti ya. Maksudnya not balok itu ada gambar bulat, bulat hitam pekat itu berapa ketuk. Belum belum lagi yang gambar benderanya satu, benderanya dua, atau kayak bentuk mobil-mobilan gitu. Itu semuanya harus paham artinya loh. Hmm. Baru simbol-simbol berapa ketuk belum lagi posisi dari yang apa namanya itu partiturnya itu loh yang 5 garis yang nota dari bawah terus kayak tangga gitu itu apa ya itu bener-bener harus hafal banget ya makanya kakak itu agak lambat paham masalah not balok itu kakak mendingan dikasih not angka dibandingkan not balok Hmm. walaupun memang waktu ujian sekolah seni musik ada soal itu kalau misalnya untuk hanya untuk analisa aja, kakak bisa ngerjain kalau untuk analisa. Tapi kalau misalnya disuruh praktek sambil baca not balok itu susahnya minta ampun Iya, ya. gitu. Hmm. Makanya Berarti kan ya balik oh, lagi, kakak lebih suka not angka angka dibandingkan ya. not balok sebenarnya. Iya, iya, iya. Aku kira dulu Itu ya, sih. aku kira tuh dulu waktu aku zaman sekolah waktu SMP, aku kira tuh not angka sama not balok itu hampir sama, ternyata beda ya. Oh Aku mikir beda. begitu. Ya, Namanya juga balok. Balok kan bentuk-bentuk. Kalau angka mm, ya angka isinya. iya ya. Bahasanya aja beda. Mm, iya. Berarti kakak sering ini ya, kadang kalau misalnya ini suka di acara-acara gitu gak sih, kayak diundang gitu, main keyboard gitu, main musik. Sering ya berarti ya? Kalau dibilang sering sih apa ya? Kalau masalah undangan-undangan dulu ya zaman-zamannya masih SMP karena dulu kakak ini ya
tinggal di asrama, dan asramanya ini memang bergerak di bidang kayak apa namanya, pelayanan musik itu ya, mau 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 acara gereja ataupun acara sekuler. Jadi apa namanya, Kakak ya main di hotel pernah, atau main di kafe pernah, bahkan apa namanya, pernah juga main di gereja-gereja di luar kota, ke Lampung pernah, bahkan dulu apa namanya, Tuhan kasih kesempatan Kakak untuk tampil di Kick Andy juga pernah, di Metro TV pernah. Lalu di apa namanya, Kakak aja sampai lupa tuh, kalau nggak salah di RCTI di acara Natal juga pernah. Oh, wow, wow. Keren, 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 keren. Udah Itu banyak sih. Jadi pengalamannya kalau nih ya, Kak. ya begitulah, semuanya kan apa namanya, istilahnya pengalaman-pengalaman yang udah Tuhan kasih tuh ya Kakak nikmatin banget sih itu ya. Iya. Makanya makanya untuk sekarang pun Kakak tinggal nikmatin aja apa yang udah selama ini Kakak dapat, gitu sih. Jadi apa yang Kakak pernah alamin, Kakak pernah dapat pengalaman-pengalaman apa yang pernah Kakak jalanin, Kakak bagiin sama teman-teman, gitu, Shirley. Iya, Kak, siap. Kalau aku boleh tahu, Kakak tuh pengalaman apa sih paling berkesan gitu selama di musik itu, pengalaman di acara apa sih yang paling berkesan lah gitu, Yang paling berkesan ya? yang paling seru juga gitu yang menurut Kakak gitu. Wah, kalau kalau yang paling berkesan justru Kakak malah bingung. Hah? Semua iya, Kakak bingung karena gini loh, semua hal yang mengandung musik atau Mm-mm. semua hal tentang musik, mau pengalamannya itu di gereja atau di tempat-tempat sekuler gitu, itu adalah apa ya, hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang berharga buat Kakak. Kakak bisa apa namanya, Kakak bisa memperdengarkan apa yang Kakak bisa mainkan di depan orang-orang, gitu loh. Mm. Kalau apa namanya, kalau di gereja juga Kakak bisa apa namanya, bawa para jemaat yang ada di gereja untuk kita nikmatin apa namanya tuh, pujian-pujian, istilahnya apa ya? Istilah itu ya kita nikmatin ibadah dari lantunan-lantunan musik yang Kakak mainkan, itu Iya, iya. berharga sih kalau menurut Kakak ya, semuanya. Jadi kalau dibilang yang paling berkesan sih, ya semuanya, Heeh, heeh. gitu loh. Mhm. Iya sih, berarti pengalaman Kakak itu apa ya? eh Maksudnya itu menurut aku tuh Kakak tuh pengalaman itu mau dibagiin ke semua orang gitu biar jadi contoh gitu kayak gue nih low vision tapi gue sebenarnya gue bisa ngasih contoh, terus gue juga bisa namanya apa menjadi berkat gitu sebagai semua orang gitu. Bagus bagus Kak. Betul, Iya iya. betul. Karena Kakak itu punya istilahnya punya apa ya, dibilang visi, dibilang misi, atau mungkin moto, Kakak bingung ya jelasinnya yang mana ya. Istilahnya itu eh, di hidup Kakak, Kakak Hmm, itu harus bisa blessed to be blessing. Yang artinya selama Kakak diberkati Tuhan, hmm, Kakak harus bisa membagi berkat itu ke orang lain. Mungkin Kakak agak kesulitan kalau ini ya, maksudnya maksudnya memberkati mereka mungkin dari Kakak mungkin ngajarin piano atau apa. Kalau Kakak agak-agak kesulitan, ya paling tidak Kakak bisa membagikan kisah-kisah yang Kakak alami selama ini, gitu loh. Apalagi sebagai seorang tunanetra low vision, hmm, gitu. Itu sih. Jadi kita walaupun lemah secara fisik pun, hmm. kita harus bisa jadi terang buat sekeliling Iya, kita, betul betul. Hmm. Terus gitu. kakak, aku mau nanya lagi, kakak apa ya namanya di musik ini kadang suka ini gak sih kak, kesulitan, entah itu kesulitan, apa namanya kadang kan kalau misalnya kita bisa di acara gitu, ih nih orang nyanyinya gimana sih gitu, terus segitu nih orang
gimana sih gitu nanti ngasih apa namanya kayak ngasih ke kita gimana sih sebagai tunanetra gitu. Apalagi kan kalau Lebih orang-orang spesifik, awam gitu, orang-orang baru lebih gitu. spesifiknya gimana nih? Maksudnya kayak apa ya? Kayak misalnya nih kakak di acara wedding kah gitu, terus habis itu orang itu kayak orang awas gitu, habis itu mereka tuh kayak nggak tahu kakak gitu sebagai low vision, terus habis itu gimana sih caranya biar beradaptasi sama yang baru-baru kayak gitu loh. Oh, Dalam ya 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 ya, ngerti 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 ngerti. Oke oke. Jadi begini sih, balik lagi, Hmm. kalau memang kayak apa namanya kayak di sebuah acara-acara begitu, kalau memang bisa sempat kenalan, mendingan kenalan dulu. Kalau Hmm, bisa. ya. Mm-mm. Cuman kalau memang tidak sempat dan istilahnya dadakan gitu ya, dadakan tiba-tiba orang mau nyanyi atau request apa gitu, tapi dia nggak tahu kalau pemain musik atau netra ya, kalau kakak sih justru lebih memilih nggak nunjukin ya kalau kakak tuh netra ya. Oh, Tapi ya udah iya iya. jalanin aja Hmm, gitu loh. hmm, Karena hmm. gini, kalaupun memang untuk kenalan aja tidak memungkinkan ya daripada ntar kakak dicap, aduh ya setengah buta kasihan ya kakak nggak mau juga kali gitu loh. Ya udah makanya kalau memang ternyata karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kenalan dulu gitu kan tiba-tiba Hmm. dadakan ya udah kakak nggak nunjukin kalau kakak tuh net, kakak lebih memilih itu meskipun emang kendala-kendalanya mungkin eh ya kalau misalnya orang ini apa ya orang nyanyi kan kadang kan yang nggak tahu kita tuh net kan kadang main asal aja misalnya udah habis lagunya kita nggak tahu dia mau nyanyi dari awal lagi atau gimana kan kita nggak tahu kan ya Hmm. kakak ya udah jalanin aja walaupun ya salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah gitu loh Iya, betul itu sih sih. betul. Hmm. Tapi pengalaman, maksudnya bukan pengalaman buruk sih, kayak pengalaman apa sih yang paling paling kakak bikin hati kakak tuh ngedown dalam masa apa namanya dalam bermusik itu yang paling ngedown banget gitu loh. Itu apa? Kakak pernah ngerasain gak sih kayak gitu? Aku mau tahu dong teman-teman Low Vision juga pengen tahu nih. Heeh. Yang paling ngedown ya, Heeh. Coba boleh cerita dong. Kepo nih. yang paling ngedown Heeh. kalau kakak sih orangnya paling ngedown itu ketika khususnya ini ya kita apa namanya kakak itu istilahnya yang gabung ini ya gabung sama teman-teman yang ini ya teman-teman yang istilahnya yang pemusik yang orang awas gitu ya atau yang penglihatan normal yang satu band lah sama kakak gitu ya. Yang paling ngedown itu ketika apa yang kakak bikin apa yang kakak udah susun gitu apalagi kan kakak kan suka bikin kayak aransemen musik gitu kan Heeh. itu nggak sesuai dengan ekspektasi kakak kerapiannya khususnya Heeh. Iya, itu iya, iya. kirap kalau misalnya di latihan kita rapi tapi ternyata pas di live pas di main benerannya ada cacat-cacat sedikit gitu ya Heeh. dan teman-teman teman-teman satu timnya apa namanya istilahnya itu nggak bisa diajak kerja sama itu kakak paling down Heeh. biasanya kakak ketika masa-masa lagi down gitu ya kakak nggak nunjukin sih emang kalau kakak kecewa atau gimana kakak lebih Heeh. milih diem Heeh. cuman ya di hati kecil daunnya setengah mati lah udah udah pusing-pusing gitu ya udah capek-capek bikin aransemen kayak gimana susunan musiknya tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Iya. Terkadang memang suka kayak gitu ya kayak kita kalau mikir mikir terlalu panjang terjauh tahu-taunya nggak sesuai. Iya ya. Iya sama sama halnya kayak kita nih kayak kayak kita nyari pacar kita tuh udah suka sama banget sama pacar itu kita udah kasih hadiah tapi rasanya nggak ada respon baliknya tuh nggak ada itu rasanya gimana sih Iya, nyesek itu. setahun memendam rasa tapi nggak Aduh. ada jawaban sama sekali itu gimana sih rasanya nyeseknya minta ampun ya, itulah Iyalah, pasti Sherly juga pernah merasakan seperti itu. ya pernah.
Pernah aku. Berapa Tapi kali? udah sering kali ya. Masa tiap hari? Enggak juga sih, Kak. Ya sering-sering kadang. Sering-sering kadang ya. Bisa, Berarti bisa, bisa, Kakak bisa, kalau bisa. misalnya apa namanya? Dulu pernah nggak sih ngerasa kayak dulu nih sebelum masuk dunia permusikan gitu, kadang Kakak pernah mikir gak sih kayak eh, ih kok gue nggak ada bakat sih gitu, kayak ih gue kok nggak bisa apa-apa sih gitu. Dulu waktu Kakak mau main musik itu sebenarnya alasannya apa sih gitu? Alasannya sih simple ya, karena setiap kakak punya hobi itu ya harus dieksekusi. Nggak Mm, ada alasan-alasan tertentu sih sebenarnya, nggak ada. Malah mm, kakak itu nggak ngebayangin kakak bisa musik ya, tau-taunya bisa dipakai di mana-mana gitu ya, kakak sih nggak pernah ekspektasi sampai situ ya. mm, Maksudnya apa namanya, kakak bisa main di kafe, main di hotel, itu kakak sebenarnya awalnya nggak nyangka dan nggak pernah berekspektasi untuk bisa main ke arah-arah situ. Bahkan sampai sekarang pun di gereja-gereja, beberapa gereja yang pernah kakak kunjungin gitu kan, atau kakak pernah ikut main juga, kakak sih nggak pernah ini ya ekspektasi ya. mm. Jadi sebenarnya kakak itu senang sama profesi kakak sebagai pemusik itu awalnya hanya pengen merealisasikan hobi kakak aja sih awalnya Hmm. gitu kan, Ya, ya. karena kan ya ibunya kak, almarhum ibunya kakak udah ngajarin kakak, masa kakak nggak pakai gitu loh. Oh iya ya, iya iya iya. Mm-mm. Itu kan Mm-mm. sayang, makanya kan kakak kan apa namanya, habis diajarin ya kakak explore sendiri, kakak pelajarin sendiri. Jadi untuk selebihnya ini sebelum les ya, untuk Mm-mm. selebihnya itu kakak otodidak sih. Jadi kalau ingat dulu ibunya kakak itu cuma ngajarin itu cuma 2 hari. 2 hari doang ngajarin kakak, habis itu kakak udah bisa explore sendiri ya berapa lagu, ya walaupun masih dari C ya, Hmm. tapi setahun Mm-mm. setahun kemudian udah 3 nada, 4 nada, ya berkembang sih semuanya. Jadi ya itu kakak cuman modal ini aja sih, modal merealisasikan hobi kakak aja, Mm-mm. gitu sih. Ya ya. Oh ya, aku mau nanya lagi nih. Kakak pernah ngikut ini gak sih kayak semacam lomba? Terus begitu, kakak pernah ketemu ini gak sih kayak orang-orang hebat gitu kayak, ini orang nih pemain piano bisa sekota Depok lah, sekota Indonesia lah gitu. Pernah gak Kak? Kalau lomba musik sampai sekarang pun kakak belum ya. Cuma kalau untuk kompetisi musik dulu waktu kakak les di piano pop sempat diikutkan untuk kayak konser musik kecil-kecilan gitu ya. Itu kakak pernah ikut. Hmm. Nah, kalau misalnya bertemu dengan tokoh musisi apa namanya? Itu sih kerinduan kakak ya. Iya Bahkan ya. sampai sekarang pun belum. Mm-mm. Iya sih ya. Itu sih. Mm-mm. Kalau boleh tahu kakak tuh suka sama ini gak sih kayak artis atau idola kakak tuh apa sih dalam bermain musik itu, misalnya kayak artis si A, si B gitu. Kakak sukanya sama siapa kalau boleh tahu? Terus suka jenis musik apa sih, kayak misalnya jenis musik jazz kah atau pop atau rock gitu. Oke. Kalau apa namanya, kalau untuk ini tokoh favorit ya, atau ini ya apa namanya kayak artis-artis Betul. favorit ya, Mm-mm. gitu ya. Mm. Tapi ini artis penyanyi atau artis pemain musik juga? Pemain musik. Oh, pemain musik, oke. Mm. Kalau untuk pemain musik sih salah satunya adalah, tapi ini bukan pemain piano ya, tapi orang ini juga bisa piano sebenarnya. Iya iya iya. Itu apa namanya, Bang Echa Sumantri, kalau pernah tahu. Harusnya tahu, Ya, harusnya. ya tahu-tahu. Echa Sumantri dari Mm. zamannya dia pemain drum di Idola Cilik,
Terus pernah ngisi juga di Indonesian Idol gitu kan sebagai pemain drum. Bahkan apa namanya beliau ini sekarang pun sebagai arranger musik gitu kan. Jadi nggak hanya ngisi drum doang, dia juga ngisi piano. Dan kakak tuh kalau dengerin dia main piano, walaupun dia pemain drum ya, dia walaupun bukan pemain piano, tapi ketika main piano tuh kakak suka sama cara beliau main gitu loh. Nah, apa namanya? Makanya rata-rata lagu-lagunya beliau ini di Spotify khususnya itu yang main piano rata-rata dia sendiri, yang main drum dia, yang main piano dia. Makanya kakak suka dengerin cara dia main gitu kan. Makanya sampai terinspirasi sampai sekarang. Terus yang kedua, arranger Indonesia juga. Shelly? Ya, iya kan tadi putus-putus, kenapa Kak? Ya, apa namanya? Terus untuk artis yang kedua, atau pemusik yang kedua yang kakak suka, itu kalau tahu Eka Gustiwana. Dia happy. Itu buat kakak itu Eka Gustiwana ini apa namanya? Apa ya, pemusik yang istilahnya kurang kerjaan sih. Kalau kakak boleh bilang ya. Dia basicnya piano, benar-benar pure piano. Tapi dia kalau untuk masalah content creator atau aransemen musik itu kayak nggak punya otak gitu ya. Kalau misalnya musiknya benar itu enak banget, tapi kalau musiknya lagi asal-asalan, emang terdengar asal-asalan, tapi tetap enak walaupun asal-asalan gitu loh. Makanya kedua tokoh ini yang bikin kakak itu semakin apa ya, semangat kalau misalnya latihan, hobinya ya bikin musik juga ujung-ujungnya gitu kan. Karena dua tokoh ini sih yang bikin kakak selalu happy ya di dunia musik. Itu sih kira-kira. Iya. Apa namanya? Kalau artis yang ketiga ini artisnya artis yang nggak terkenal sih sebenarnya. Tapi pasti Shirley bakal ketawa. Emang siapa? Namanya Shirley Christina. Aduh, kakak bisa aja, ya ampun. Aduh. Aduh. Ya, nggak apa-apa lah. Fans kecil-kecilan kan. Biar nggak garing-garing banget gitu kan. Daripada fans yang gede-gede mulu kan. Ya sekali-sekali ya fans sama orang-orang kecil lah. Aduh. Kalau musik sukanya musik apa tuh Kak? Pop atau jazz atau Oh apa tuh iya, ini ya genrenya ya. Kalau genrenya? genrenya karena kakak dari kecil ya. Dari kecil atau iya deh. Dari kecil itu kakak tuh orangnya tipikalnya suka baperan, suka galau. Waduh. Ini serius ya, ini serius. Kakak orangnya suka baperan, suka galau. Kakak sih lebih ke arah ini ya. Sebenarnya jazz suka, tapi bukan jazz yang aliran cepat, aliran lambat. Dan juga ballet. Ballet itu ya musik-musik yang lebih ke arah mellow sih. Itu. Karena ya itu tipikal kakak. Gitu. Jadi kalau misalnya kakak lagi galau, lagi baper, itu kakak nggak nunjukin secara ekspresi, tapi dari cara permainan kakak di piano itu kakak bisa tunjukin. Itu sih. Wow. Itu dari dulu, dari
dari kakak SMP juga kalau misalnya kakak pengen marah, kakak Mm. lagi baperan, itu kakak itu Musik ya. nggak terlalu suka marah yang lama-lama gitu Heeh. loh. Biasanya kakak di depan keyboard atau depan piano ya udah mainin aja tuh, tuang di situ. Makanya Iya, iya. kakak lebih ke arah ke musik-musik mellow sih khususnya Mhm. Iya, gitu. iya, iya. Wow, kayaknya sudah lama ya kita berbincang-bincang nih ya, Kak. Oh iya, untuk Iya, apa penutupan namanya, nih. karena kasihkan ngobrol ya, ini Iya, ya. bisa-bisa 1 jam, 2 jam, Satu jam. lama-lama mungkin 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 aja kalau misalnya apa namanya, kasihkan ngobrol gini mungkin 6 jam aja nggak Iya, selesai-selesai ya. nih. Waduh. Iya nih untuk penutupan nih pesan-kesan kakak nih buat terutama untuk anak tunanetra ya. Eh, Mhm. kesan-pesannya apa sih buat nanti ke depannya terus udah gitu yang lagi pengen mau kekeh main musik itu tuh apa tuh? Bisa tuh kakak kasih pesan dan kesannya tuh. Oke, buat teman-teman, khususnya teman-teman tunanetra yang memiliki kendala atau keterbatasan dalam penglihatan, jangan pernah memikirkan kelemahan kalian, jangan pernah memikirkan istilahnya itu apa ya, kesusahan kalian. Mm-mm. Apa yang kalian punya direalisasikan aja. Khususnya buat teman-teman yang memang hobi di musik, kalau memang itu talentnya, ya direalisasikan aja gitu loh. Ya. Itu apa namanya, nggak ada yang nggak mungkin kok kalau misalnya ke depannya kalian jadi orang sukses di bidang yang kalian suka, itu nggak ada yang mustahil kok Mm-mm. gitu loh. Karena di balik kelemahan setiap kita, di balik setiap kelemahan teman-teman, itu justru ada kekuatan kekuatan Tuhan yang dinyatakan dalam kalian. Mm-mm. Itu sih. Ya berarti kita jangan kayak ini ya Kak, jangan kayak mikir, ih gue kayak gini pasti gue nggak bakal punya bakat nih, pasti gue juga nggak bakal punya talenta nih Mungkin, gitu ya. Pasti Tuhan kasih nggak kita mungkin. tuh talenta yang terbaik lah gitu ya kan ya Kak. Betul, Heeh, heeh. betul. Karena nggak mungkin orang itu nggak punya bakat. Hanya Mm-mm. orang-orang yang istilahnya apa ya, istilahnya itu yang sukanya apa namanya galau yang berlebihan aja yang bisa bilang kayak gitu. Kadang kan ada orang bilang gini, ah lu mah enak, lu di musik gua nggak punya bakat apa-apa. Makanya Mm-mm. kakak itu selalu ngomong kayak gini, setiap orang itu semua punya bakat, hanya aja belum kelihatan. Mm-mm. Sabar aja, jangan jangan pernah ngebandingin sama bakat orang lain. Orang lain udah punya bakatnya masing-masing. Itu pun sebenarnya orang yang punya bakat itu juga nggak pernah nyangka dia punya bakat itu. Pasti selalu ada bakat yang tersembunyi. Mm-mm. Nggak mungkin orang nggak punya bakat. Ya minimal bakat masak, masak nasi goreng atau masak Indomie itu udah jadi bakat juga, Udah. tinggal dikembangin aja. Heeh. Bisa tahu jadi Indomie bisa jadi Indomie yang wow gitu ya terkenal gitu dalam racikan racikan sendiri ya kan? Nah, iya mungkin mungkin aja ya hobinya masak Indomie atau masak mie instan yang awalnya cuma pakai mie sama telur bisa aja sekarang tambahin cabai mercon apa segala macam kan Waduh, nggak iya, tahu. iya. Heeh. Ntar ntar ujung-ujungnya bisa aja buka usaha apa tuh namanya Mm-mm. warmindo ya. Mm-mm. Baru. Nah, warung Indomie Mm-mm. bisa aja itu udah jadi bakat Iya. nggak apa-apa. Jadi setiap teman-teman yang punya bakat ya nggak usah gini loh. Untuk teman-teman yang merasa nggak punya bakat khususnya Mm-mm. jangan pernah mikirin bakat orang itu atau bakat kalian itu bisa besar atau gimana. Minimal bakat-bakat kecil dulu deh kalian jalanin. Kalau bakat-bakat kecil kalian udah bisa kalian kembangin, secara nggak sadar bakal makin besar kok bakat kalian. Mm. Itu sih. Ya betul. Ya Semangat. Mas semangat ya Sherly juga. teman-teman. Ya Kak. Sherly kan tukang ngomong nih. Waduh. Iya.
Iya, iya. Tukang cerewet ya, Kak, ya? Tapi jangan nanya melulu. Oh. Coba Sherly mungkin punya statement apa, kali aja mungkin, bisa melengkapi apa yang Kakak sampaikan. Mungkin kalau aku sih mikir gini sih, ya dari Kakak itu tuh tadi tuh, ya aku terinspirasi banget sih ya, jujur kayak, wow, Kakak tuh walaupun sebagai seorang disabilitas, Kakak bisa main musik kemana-mana gitu. Mungkin juga aku juga jadi inspirasi juga, mungkin aku nanti pas mungkin masa masa kuliah, aku kalau misalnya mungkin ikut orientasi kayak atau apapun gitu, mungkin bisa kayak Kakak juga gitu, tapi dalam hal yang berbeda, mungkin nggak di bidang musik doang gitu. Ya aku terinspirasi sih sama Kakak sih. Kakak keren. Amin amin, Sherly pasti bisa. Pasti Iya. pasti Sherly bakal menemukan bakat Sherly yang tersembunyi kok, Mm-mm. pasti. Amin. Ya, Buat untuk teman-teman teman-teman juga, jangan. pasti pasti teman-teman juga akan menemukan bakat tersembunyi kalian, Iya. pasti. Kadang kan kita nggak ada yang tahu. Kadang kan kalau ibarat kata ya, kita tuh talenta kita tuh kadang tuh jadi kayak tahu bulat loh, Kak, kayak dadakan gitu. Mungkin kita Nah belum tahu nih. Nanti ke depannya pasti kita tahu. Oh, bakat kita tuh misalnya di bidang ini nih gitu. Kayak gitu. Ya kan ya, Kak? nah, Eh, betul betul betul, Maka sering-seringlah makan tahu bulat, Oh iya, agar biar jadi menemukan dadakan. bakat yang dadakan. Iya. Aduh. Iya, iya, ya. Ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Tetap ya tetap jalaninlah hidup kalian dengan inspirasi kalian masing-masing. Mungkin kalian yang sekarang lagi kayak mungkin kayak lagi galau, lagi putus asa, lagi keadaan ngedown banget. It's okay sih nggak apa-apa, tapi harus bangkit lagi. Pasti di sini juga Kak Reza juga pasti pernah ngalamin itu juga kan, kayak naik turun gitu kan, kayak lagi ngedown ngedown ngedownnya, pasti Kak Reza juga pernah kan ngalami itu, pasti semua orang lah mengalami itu semua gitu. Jadi jangan lihat orang tuh, jangan jadi apa ya, suksesnya aja kayak lu enak, lu bisa begini-gini lu, tapi kan kita nggak ada yang tahu ya Jangan Kak, orang merasa minder. kita kan nggak ada yang tahu orang gitu tuh gimana sih ngerasain dari nol gitu. Mm-mm. Ya, oh iya guys, udah beberapa jam ini ya, udah berapa menit juga ya. Kita tutup aja yuk guys. Terima kasih ya Kak Reza untuk Ya, obrolannya. thank you Nanti juga buat Sherly ya, udah ngundang Kakak di podcast kecil-kecilan ini. ya, Mudah-mudahan apa yang Kakak sampaikan jadi manfaat dan jadi pelajaran buat teman-teman, khususnya apa namanya, dan jadi berkat juga ya buat kita semua ya. ya, Jadi apa namanya, tetap semangat. semangat. Terima kasih Kak Reza. Nextnya Sama-sama nanti Sherly. undang lagi deh. Kalau misalnya ada obras lagi nih, obrolan sampai lagi. Terima kasih Kak Reza. Siap. Sama-sama. Dadah semua. Dadah semuanya.